Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik prospek pembentukan holding baterai. Pak Arya, ternyata ini BUMN membentuk yang terpisah, bukan saya bayangkan Morowali. Ternyata memang berbeda ya. Berbeda. Oh, berbeda. Jadi bagaimana sebetulnya? Beda tempat ya, itu beda tempat, beda investasi, beda kepemilikan ya. Beda semua. Beda semua. Jadi kita punya sendiri gitu. BUMN itu punya sendiri. Punya sendiri ya. Dan kita punya itu lebih terintegrasi nantinya sampai ke hilir ya. Iya, iya. Sampai kepada apa namanya? Di samping EV baterai itu juga energi storage sistemnya juga akan kita bangun gitu. Iya. Jadi bahkan Pak Erik ini sudah jauh melangkah ya. Dia sampai sudah kemarin kita baru proses juga ya Pak Agus ya di MinID mengenai perusahaan yang akan recycle-nya pun sudah ada, yang jadi nanti baterai-baterai yang sudah tidak dipakai itu pun sudah ada yang akan mengelolanya. Sampai sejauh itu jangkauan yang kita lakukan gitu. Jadi tidak berhenti jadi sampai recycle-nya pun dilakukan juga gitu. Ada perusahaan yang akan menangani itu gitu. Iya. Jadi ada berapa BUMN sebetulnya yang terlibat yang akan menjadi holding company? PT Main ya? PT Main yang menjadi holding perusahaan. Enggak, akan dibentuk nanti satu perusahaan di mana itu masing-masing punya shareholdernya adalah Antam, MinID, misalnya Pertamina, dan kemudian juga PLN lah gitu. Nanti ada nama baru berarti? Ada nama baru? Nama ya baru. Kita lihat Pak, nanti kita lihat bagaimana. Ya. Kita lihat bagaimana nanti. Ya. Nah, kemudian ini gitu. Kan ada PT Antam sebagai pemasok biji ya, nikel ya. Kemudian ada Main, PT Main. Kemudian ada PT Pertamina dan PLN. Nanti mereka kepemilikannya fair, masing-masing proporsional atau bagaimana? Nanti kita lihat aja bagaimana Pak. Lagi dihitung semua sama kawan-kawan. Dihitung ya. Apakah dia proporsional atau enggak gitu. Itu rencananya dalam 3 bulan lagi Pak Arya ya. Sekarang kan kita di tanggal 4. Kayaknya dalam waktu dekat ya. Iya. Dalam waktu dekat nih nggak lama lagi Pak. Jadi itu. Iya. Karena kita harus berproses cepat kan. Karena kan kita nggak bisa sebelum bangun ini akan holdingnya ini kan kita susah nanti bergerak. Maka harus cepat. Dan juga nanti ini akan bekerja sama dengan partner dari luar itu, apakah yang dari Cina atau LNG itu dan sebagainya. Gitu. Iya. Nanti rencananya berapa investment Pak? Kalau Morowali kan 4 miliar dolar ya. Ini berapa yang punya BUMN ini? Mungkin nanti Pak Agus bisa lihat. Ya, barangkali Pak Agus bisa merespons Pak Agus. Baik, tadi saya nambahkan Bang Arya. Namanya sudah ada kebetulan, jadi sudah walaupun belum lahir, belum ada akta. Tapi sudah ada, nama ada. Sudah kita setujui. Namanya IBI. Jadi Industri Baterai Indonesia. Ya kan? Ini adalah holding 4 perusahaan. Tadi kata Bang Arya, kira-kira kita akan share seperempat gitu. Sabar ya, Pak Agus, namanya PT Baterai Indonesia atau apa namanya? Industri Baterai Indonesia. IBI. Industri Baterai Indonesia. Oh, Industri Baterai Indonesia. Ya. Industri Baterai Indonesia, oke. Nanti rencananya berapa investasi Pak Agus? Nah, itu sangat tergantung daripada nanti kapasitas, ya kan? Kita, saya ingin agak panjang sedikit ya Pak. Ya. Jadi kalau di hulu itu kita mulai buat, itu sekitar mampu membuat 195 gigawatt hour. Gitu. Dengan sekitar 150.000 ton nikel per tahun. Nah, kami ditugaskan untuk bisa membuat 70% menjadi produk akhir di Indonesia hingga tahap kedua, gitu ya. Nah, tahap ke-1 itu kira-kira kita menghendaki di sekitar 30 gigawatt hours, yaitu di sekitar tahun 2026-2027, kemudian nanti setelah 2030 menjadi 70%. Berarti sisanya nanti diekspor dalam bentuk sel.
Nah, kalau 30 gigawatt hours sampai di hilir itu kira-kira investasinya adalah 13 billion US dollar. Iya. Nah, kalau bisa sampai ke 140 atau 70% daripada 195 gigawatt hours, itu hampir mencapai 17 billion US dollar. Jadi investasi yang bersama. Tentu ini investasi bersama dengan mitra dari luar negeri. Jadi berapa besarnya di setiap tahap, kita masih berbicara serius dengan mitra-mitra kita. Kapan, berapa besar di setiap langkah, itulah yang nanti akan menentukan. Tetapi totalnya tadi, apabila itu terlaksana sekitar itu, Bang Primus. Iya. Tadi Pak Agus belum menjawab berapa investment, Pak, rencananya? Ya, itu 13 billion. Kalau 13 billion US dollar, kalau sampai 30 gigawatt hours. 13 miliar dolar ya? Ya. Oh, ini besar sekali ya Pak Arya. Ya, Besar sekali. Ya, pernah. Itu hampir bikin 3 kali program Morowali. kecil. Ya. Nanti untuk investasi ini melibatkan asing juga, nanti mengundang investor asing atau bagaimana? Kan besar ini Pak. Atau hanya BUMN aja, yang lain jual obligasi Ya. atau? Enggak, gini Pak, kan nanti kita investasi, kita memilih mitranya dengan siapa, kemudian kan kita tahu ada debt equity ratio, kemudian sangat tergantung berapa share daripada EB, ya share EB kita berapa, dia berapa, nah itu tentu kita akan lari ke obligasi atau pasar modal. Saya kira demikian. Iya. Jadi dari perencanaan tadi Pak Arya mengatakan akan segera dibentuk, ini kira-kira dalam perencanaan pemerintah kapan mulai bisa produksi Pak? Karena kalau kita lihat sekarang kan pemerintahan Jokowi akan berakhir Oktober 2024. Pasti Presiden kepingin ini dalam masa beliau ini bisa jalan. Bagaimana Pak Arya? ini ya. Kalau sudah jadi joint venture holdingnya ini, maka nanti akan dibentuk GV-GV, gitu loh. Jadi misalnya untuk smelting refiningnya, ini GV antara GV antara holding baterai dengan Antam. Nanti misalnya ada prekursor sama katodenya, ini adalah GV antara holding dengan Pertamina misalnya. Kemudian nanti ada juga baterai cell dan battery pack. Itu juga GV-nya nanti antara holding baterai dengan Pertamina dan juga PLN misalnya. Kemudian ada ISS-nya, assemblingnya. Itu adalah GV antara holding baterai dengan dengan PLN misalnya. Kemudian juga nanti untuk recyclingnya itu GV antara holdingnya baterai dengan dengan Pertamina. Jadi akan banyak nanti GV dibangun. Ini memang proses. Kita sih butuh cepat ya. Target sih Pak Agus yang tahu target teknisnya ya. Pak Agus sudah cerita gitu. Iya. Jadi, Silakan Pak Agus. Jadi kira-kira tadi Bapak nanyakan target dari Pak Wamen bahwa paling tidak Juni ini IB sudah lahir lah. Juni ya. Ini itu paling telat ya. Tapi kalau lihat dari progresnya saya pikir bisa lebih cepat karena semua sudah sepakat. Baru rasanya kemarin kita rapat dan itu semua sudah sepakat. Tinggal tergantung Bapak Menteri dan Pak Wamen untuk menentukan pengurus dan sebagainya ya. Jadi itu sudah sangat di ujung. Jadi kalau telat Juni itu saya kira udah paling telat tuh. Nah kemudian tadi sudah disebutkan oleh Bang Purba juga akan ada sekitar 7 atau 6. Itu sangat tergantung dari mitra kita. Mereka maunya bagaimana membentuk joint venture. Nah untuk sampai ke tahap itu kita memerlukan ada studi bersama, ya kan? Studi bersama. Jadi nanti IBI dengan mitra membuat studi mengenai joint venture ini. Joint venture 1, joint venture 2, joint venture 3, joint venture 4.
berapa dia akan taruh uang, berapa dia akan taruh uang di joint venture satu, berapa dia akan taruh uang di joint venture dua. Jadi nanti ada IB dan mitra tersebut membentuk katakanlah 7 joint venture dari ujung ke ujung, gitu. Nah, kalau kita punya mitra yang kedua, IB akan ketemu lagi, jadi bisa 14, gitu. Iya. Gitu. Kemudian Oleh karena itu kita, nama ya, besar Pak? Tesla akan masuk nggak? Biasanya orang sebut mobil listrik sebut Tesla. Ya, saya kalau bicara sama Tesla itu Tesla itu pendatang baru, gitu ya. Jadi diskusinya dengan kami belum cukup matang. Jadi penjajakannya dilakukan dengan Kementerian Marves. Jadi kami siap saja. Tesla mau di mana kami siap. Kami sediakan lahannya kalau diperlukan oleh PT Antam. Kalau tidak ya nggak apa-apa, gitu. Jadi kalau misalnya mau ke hilir, Pertamina juga mau dengan PLN juga siap. Jadi kita pada posisi yang lebih banyak menunggu, tetapi yang dua ini kita sudah masuk ke yang lebih serius ya. Jadi dengan sekalian meluruskan Pak Bang Primus. Siap. Sebenarnya Tesla itu kan bikin mobil. Iya, betul. Kita ini bukan bikin mobil. Baterai ya. Paling nggak meluruskan, sebenarnya bukan, kami ngejar Tesla itu bukan dari sisi bikin mobilnya ya. Iya. Tapi dari sisi apakah nanti di baterainya atau di chargingnya, gitu loh. Iya. Kan di rumah-rumah itu ada charging tuh. Iya. Yang kita kejar sama Tesla itu yang di situ sebenarnya. Jadi karena kita memang sejak awal bukan bicara mengenai akan membangun, kami BUMN tepatnya ya, itu bukan membangun industri mobilnya gitu, tapi membangun industri EV baterainya gitu. Makanya kemarin ketika dikatakan bahwa Tesla itu ke India, ya kita nggak merasa kecolongan, karena memang kita bukan bangun pabrik mobil listrik gitu. Betul. Tapi mungkin alangkah bagus kalau Tesla ikut juga. Karena sebagai perusahaan mobil dia membutuhkan. Tadi itu yang kita mau bicarakan, apakah dia di EV baterainya atau di chargingnya itu gitu. Iya. Oke, menarik Pak. Pak Daniel, apa yang bisa dikontribusikan Pertamina dalam proyek besar ini? Jadi apa ekspertis Pertamina yang bisa disumbangkan selain tentu modal ya, sama-sama bentuk holding nih? Ya Pak, jadi mungkin untuk meluruskan atau melengkapi gitu ya penjelasan supaya publik tidak bingung mengenai industri baterai ini. Jadi baterai ini kan sebetulnya bagian dari motor ataupun mobil gitu ya. Jadi kalau kita ingin membangun suatu pabrik baterai, tentunya tidak bisa terlepas dari customernya dari produksi baterai ini nantinya, yaitu pabrik motor ataupun pabrik mobil, gitu ya, car manufacturing atau motorcycle manufacturing. Jadi ini suatu rangkaian yang terkait satu sama lain. Karena baterai ini belum menjadi komoditi yang bebas diperdagangkan gitu ya, jadi kita bikin saja siapa aja nanti bisa beli gitu, enggak demikian. Jadi value chain-nya itu terkait dari upstream, dari produksi baterainya sampai ke car manufacturing. Gitu. Nah, jadi ini yang penting kita pahami bahwa ini cukup kompleks ekosistemnya gitu ya. Jadi, nah yang sekarang ini yang kedua yang saya mau tambahkan, bahwa sekarang ini kita BUMN ini gitu ya, merepresenting government gitu untuk men-set up suatu baterai corporation yang tadi Pak Agus sampaikan, PT IBI gitu. Nah, tapi secara paralel kita juga melakukan negosiasi gitu dengan battery company gitu. Battery company yang punya pengalaman teknologi, network, pasar. Nah, di belakang baterai company ini, calon partner ini mereka juga harus bicara juga dengan pembeli baterai ini nantinya, gitu. Dengan car manufacturing-nya, gitu, ataupun motorcycle manufacturing-nya. Jadi ini suatu rangkaian yang harus berjalan bersama. Gitu. Komitmen mulai dari pembukaan tambang nikelnya, gitu, sampai ke
pabrik mobilnya ini harus jadi satu rangkaian bergerak bersama-sama. Kita nggak bisa bikin bikin baterai kemudian tinggal tunggu siapa yang beli. Nah, itu udah nggak bisa gitu ya, karena ini bukan baterai-baterai yang seperti biasanya kita kenal. Nah, itu kurang lebih yang sekarang sedang berjalan. Jadi establishment dari PT IBI tadi Pak Agus sampaikan, paling lambat Juni, saya sangat optimis itu bisa kita selesaikan dalam lebih singkat lagi. Sekarang kita lagi bahas shareholder agreement-nya gitu ya. Yang sisi lain kita dengan pemilik teknologi baterai juga sedang mendiskusikan suatu head of agreement. Jadi nanti begitu PT IBI ini selesai, bisa langsung tanda tangan dengan calon partner. Gitu. Sehingga ini bisa cepat, karena kita berpacu dengan waktu ini. Gitu. Yeah. Nah, bagaimana Pertamina bisa berkontribusi di dalam battery ekosistem ini? Tentunya dari sisi pembuatan baterainya, ya di Indonesia ini kita belum ada satupun yang punya pengalaman begitu ya. Jadi kita harus cari partner. Dan dari sisi penggunaannya, tentunya kalau nanti tadi Bang Arya sempat sampaikan juga storage sistemnya ini bisa kita manfaatkan nanti untuk operasional perusahaan. Kemudian bagian dari charging station yang mungkin bagian dari ekosistem suatu electric vehicles nantinya, ini kita punya 6.000 retail station dan sekarang kita lagi tambah lagi 10.000 titik distribusi BBM kita yang nanti ini bisa dipakai untuk sebagai sarana charging station misalnya begitu. Ya. Gitu kira-kira Pak. Nanti Pertamina dari sisi revenue itu bagaimana? Nanti ada shifting dari BBM ke baterai. Gimana itu sekilas rencana ke depan Pertamina? Ya, kita sudah memetakan Bang Primus ya, seperti apa forecast dari EV sales ke depan. Sampai tahun 2030 itu berapa penjualan motor listrik, berapa penjualan mobil listrik, itu dari sisi sales. Kita juga petakan berapa persen motor listrik yang beredar. Bisa saja dari total salesnya dia bisa 10% atau 15% penjualan motor baru itu adalah motor listrik. Tapi yang beredar di pasar itu mungkin motor listriknya baru 2-3% begitu. Jadi ini kita ada proyeksinya gitu ya, dan kita hitung karena ini terkait dengan investasi kita di infrastruktur BBM-nya gitu. Jadi ini kita ada kajian-kajian yang detail ke arah sana, seperti apa proyeksinya, best practice-nya di negara-negara lain yang sudah menerapkan seperti apa, sehingga ini kita bisa integrasikan di dalam bisnis plan kita. Memang dari sisi revenue, untuk dari bisnis battery ataupun EV ataupun charging station nantinya ini dari sisi komparasi memang belum terlalu besar dalam 10-15 tahun ke depan dibandingkan revenue dari oil and gas kita yang sekarang. Tapi ini adalah model bisnis baru yang ada gitu, dan kita dari sisi pengalokasian capex-nya pun itu kita sudah alokasikan berapa besar investasi yang akan kita alokasikan dalam 5 tahun ke depan. Untuk bisnis baterai, di samping renewable energy lainnya Bang Firman, seperti green energy, biomas segala macam, itu udah ada di portfolio kita. Ya, jadi komitmen Pertamina terhadap energi bersih ya, bagaimana menjaga bumi ini walaupun selama ini menikmati energi BBM ya, fosil ya, tapi udah mulai shifting rencana serius sistematik untuk bergerak energi terbarukan, salah satunya baterai ini, begitu Pak Daniel? Betul Bang Primus. Ya. Jadi itu tercermin dari alokasi investasi kita. Jadi kalau perusahaan-perusahaan major oil company yang lainnya, begitu ya, mereka investasi di renewables mereka itu antara 5-7%. Dan kita di Pertamina ini kita mengalokasikan, kita hitung dalam 5 tahun ke depan, ini kita sedikit lebih besar, 9%. Gitu. Karena kita ingin mendorong kemandirian energi, kita ingin memanfaatkan resources natural yang ada di Republik kita ini, hilirisasi batu bara, kemudian kelapa sawit, kemudian sinar matahari, air, angin. Nah, ini kita mau maksimalkan supaya dependensi energi kita
dari luar ini bisa kita kendalikan, dan at the end ini tentunya akan memperbaiki neraca perdagangan kita yang sekarang dari sisi energi kurang begitu baik. Ya, pemirsa, apapun yang terjadi ya, kita lihat bahwa sikap pemerintah mulai membangun industri baterai ini penting sekali. Walaupun sekarang di jalan-jalan kita belum lihat mobil listrik ya, apalagi melesat kencang di jalan tol. Tetapi pemerintah sudah menyiapkan baterai, industri baterai untuk mewujud energi bersih. Bagaimana perwujudannya ini penting sekali ekosistem. Dan untuk membahasnya kami akan kembali setelah jeda berikut.